Kami juga berdialog dengan Arsy dan mengatakan dari BPJS Kesehatan saat ini Ya, ada batasan terhadap tindakan-tindakan medis yang bisa dilakukan oleh rumah sakit. Apakah ini benar? eh, nah itu yang harus dikonfirmasi masalah pengertiannya ya. Karena dari sisi teman-teman BPJS itu tidak dibatasi ya, selama ada indikasi medis. Kalaupun jumlah operasi ya itu sewajarnya. Jadi contoh umpamanya di sistem command center BPJS itu bisa mendeteksi sehari umpamanya seorang dokter operasi 20 bahkan lebih ya. Itu kan tidak memungkinkan ya, artinya tidak rasional ya, kasihan dokternya terlalu capek gitu. Maka dirasionalisasi sesuai kapasitas, sesuai kemampuan, kalau gitu sehari jangan 20 dong. Ya kita dengan organisasi profesi berkumpul, kira-kira pantasnya berapa, begitu. Baik, terkait dengan pembatasan tindakan ini, Pak Gufron, ini kan benar-benar dilematis begitu. Di sisi lain juga ada diagnosa palsu yang juga berpotensi untuk merugikan BPJS Kesehatan. Tapi bagaimana cara untuk bisa mengetahui tindakan mana yang ternyata benar-benar dibutuhkan oleh seorang pasien, baik ini dari segi rumah sakit dan juga bisa diterima BPJS Kesehatan? Ya, asal kita ada indikasi medis dan dokter menyampaikan ini indikasi dan ini penting, silakan aja. Tidak ada itu sebetulnya pembatasan dalam pengertian harus sekian, yang ada itu adalah penyesuaian dengan kapasitas. Kalau sudah kapasitas sudah penuh umpamanya ya, kemudian dengan alasan tertentu sampaikan bahwa oh kami masih mampu, masih bisa ya, dan ini urgent untuk dilakukan, kenapa tidak ya? Untuk diketahui ya bahwa dalam keadaan emergency ya, itu kapanpun dimanapun harus dilakukan ya, gitu. Bahkan ke rumah sakit yang tidak kerjasama dengan BPJS, meskipun sekarang sangat amat sedikit ya rumah sakit yang belum kerjasama dengan BPJS, begitu. Baik, kedepannya apa yang akan menjadi fokus BPJS Kesehatan, juga mungkin untuk bisa merangkul Kementerian Kesehatan membuat regulasi yang lebih elok lagi agar bisa memperbaiki potensi-potensi terjadinya fraud? Iya, kita kan selalu kan, setahu saya ya saat ini BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan dan pihak-pihak terkait ya, terutama Kementerian Kesehatan, itu adalah kerjasama yang terbaik ya sepanjang sejarah, dan kita rutin ya rapat bersama ya. Oleh karena itu bahkan Kementerian Kesehatan tadi sampai katakanlah kasus ini bahkan dokter ini ya itu akan katakanlah diberikan semacam sanksi atau apa begitu. Baik, lalu kerjasama dengan KPK akan seperti apa ke depannya? Ya, sesuai dengan kan KPK salah satu anggota dari PKJKN tadi, yaitu pencegahan dan penanganan kecurangan ya untuk program JKN ini. Nah, sehingga sesuai dengan fungsi KPK, ya mereka kalau sudah jelas ya, itu akhirnya dibawa ke katakanlah bagian tindakan gitu, tidak hanya pencegahan begitu. Tapi sesuai dengan fungsi masing-masing anggota di dalam PKJKN itu. Baik, target untuk jangka pendek hingga akhir tahun 2024, kebijakan apa yang mungkin akan dikeluarkan BPJS Kesehatan untuk bisa memperlancar lagi proses klaim dengan rumah sakit? Duh, sekarang ini lancar, Mbak. Tidak ada yang nggak lancar ya. Kami membayar klaim itu bahkan dengan swasta mungkin cepat BPJS ya, bisa dibandingkan ya. Karena umumnya transaksi di swasta itu bisa katakanlah 2-3 bulan gitu ya. BPJS itu maksimum jika klaim itu sudah dianggap tidak ada masalah gitu, itu maksimum 15 hari. Dan 10 hari proses klaim itu kalau BPJS nggak ngasih ada masalah, berarti sudah oke gitu. Dan 15 hari dalam eh, klaim dimasukkan itu atau diberikan BPJS kurang 15 hari ya dibayar, dan dari rumah sakit bisa mengecek ya sekarang ini klaimnya katakanlah masih di rumah sakit atau masih dalam proses verifikasi ataukah masih menunggu pembayaran atau apa begitu, bisa luar biasa. Baik, jika memang kelancaran pembayaran klaim ke rumah sakit ini tidak ada masalah, lalu
sebagai analisa, apa yang menjadi dugaan BPJS Kesehatan rumah sakit ini tetap melakukan fraud? Apakah memang sepenuhnya untuk mengejar profitabilitas? Untuk diketahui BPJS bukan lembaga mencari profit ya. Ini salah salah sangka dan salah kira. BPJS adalah lembaga yang langsung di bawah presiden ya, bukan di bawah kementerian ya, dan tidak mencari profit ya. Jadi kita itu ingin meningkatkan akses masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang berkualitas begitu ya, tanpa kesulitan keuangan gitu. Baik, sekali lagi terima kasih Pak Ali Gufron Mukti, Direktur Utama BPJS Kesehatan atas Sama-sama. konfirmasi dan diskusinya bersama kami kali ini. Sama-sama, ini Kak.